Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita, anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus secara pribadi, maka kepastian untuk mendapatkan hidup yang kekal dimiliki orang tersebut. Namun karena orang-orang tersebut masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia, maka tidak boleh salah fokus. Fokus hidup orang percaya di dunia bukanlah mencapai atau meraih hal-hal yang di dunia. Apakah itu kekayaan atau kehormatan yang bernilai sementara lebih daripada mencapai hal-hal yang bernilai kekekalan. Fokus hidup orang percaya ada pada nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai kekekalan. Jadi apapun yang diraih di dunia semestinya dikuduskan dan digunakan untuk kepentingan hal-hal yang bernilai kekekalan, seperti mengejar atau fokus untuk memerintah bersama Kristus di dunia. Tema kita saat ini adalah fokus memerintah bersama Kristus dalam milenium. Khotbah fokus memerintah bersama Kristus dalam milenium ini merupakan 3 seri khotbah. Ini merupakan seri khotbah yang pertama. Mari kita perhatikan Kolose 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan menyatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksudkan dalam Kolose 3 ayat 4 menggunakan istilah doxe, merupakan noun datif feminim singular atau kata benda datif feminim tunggal. Dari akar kata doxa artinya glory. Istilah doxe yang adalah bentuk datif dapat diartikan sebagai objek. Jadi pernyataan kamu jika dikaitkan dengan kasus datif dari istilah doxe dalam Kolose 3 ayat 4 adalah kemuliaan Dia atau Allah. Artinya sasaran untuk kamu yang menunjuk kepada orang percaya adalah kemuliaan di dalam Dia atau di dalam Allah. Kemuliaan yang dimaksudkan itu bersifat eskaton, yakni kedatangan Kristus kedua kali, yang disebut mulia atau dalam kemuliaan karena semua orang salehnya yang diangkat atau mengalami rapture, pengangkatan gereja, turun ke bumi bersama Kristus untuk memerintah dalam milenium damai sejahtera. Paulus mengingatkan untuk meninggalkan semua yang mengikat kita di bumi, yaitu perkara di bumi, dan mengarahkan hidup sepenuhnya fokus pada kemuliaan atau bersama Tuhan selama-lamanya, yaitu memikirkan perkara yang di atas. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Fokus memerintah bersama Kristus dalam milenium, kalau kita memperhatikan Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, maka ada beberapa hal utama yang perlu diperhatikan. Pertama, mencari perkara di atas. Kolose 3 maksud saya, ayat 1 berkata,
carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perkara di atas yang dimaksudkan oleh Paulus adalah memikirkan dan mengarahkan hati kepada hal-hal yang bernilai kekal atau kekekalan, seperti mencari dengan penuh kerinduan untuk berada di tanah air sorgawi, atau perkara-perkara yang bersifat spiritual yang bernilai kekal, itu menjadi sasaran atau tujuan yang menjadi fokus bagi hidup orang percaya. Perkara di atas harus dicari. Istilah carilah dalam naskah Yunani menggunakan kata ZTIT dari akar kata ZTO, artinya mencari, menunggu, memeriksa, menanyakan, atau berusaha. Jika memperhatikan ZTIT secara gramatikal yang merupakan bentuk verb imperatif present active atau kata kerja perintah present, diartikan carilah terus menerus secara aktif, menunjukkan pada peringatan untuk mengejar pikiran dan hal-hal rohani. Jadi Paulus menyimpulkan bahwa kita harus mencari perkara yang di atas. Kita harus lebih memikirkan hal-hal yang ada di sorga daripada hal-hal di dunia ini. Kita mestinya menjadikan sorga sebagai sasaran atau tujuan kita. Kita juga harus mencari perkenanan dari Allah yang di sorga, memelihara persekutuan kita dengan dunia, maksud saya dengan sesama manusia, dengan tetap menampilkan iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus selalu peduli dan berusaha menjamin terpenuhinya hak dan persyaratan kita untuk menerima sukacita surgawi. Mengapa? Karena Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kristus adalah sahabat terbaik dan kepala atas tubuh Kristus. Kristus diangkat duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mencapai kemuliaan dan kehormatan tertinggi di sorga. Kristus telah mendahului kita untuk memberikan kebahagiaan sorgawi bagi kita. Itulah sebabnya kita harus berusaha melindungi apa yang dibelinya, yaitu kita, melalui darahnya dengan harganya yang sangat mahal, melalui hidupnya sendiri. Hidup kita begitu diperhatikan oleh Kristus. Kita harus berusaha semampunya menjalani hidup sebagaimana Kristus dahulu hidup di dunia dan sekarang hidup di sorga. Kehidupan Kristus di bumi menjadi barometer bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-4 meringkaskan cara yang benar untuk bertumbuh sebagai orang Kristen dan memberikan satu-satunya peraturan, yaitu carilah hal-hal yang di atas, agar kita mendapatkan kesempatan untuk memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Mencari hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, merupakan cara untuk sungguh-sungguh mengalami hidup yang sejati. Umat Allah yang diberkati Tuhan, satu ketika saya melihat brosur perumahan impian. Brosur itu menjelaskan tentang sebuah rumah. Ada seorang yang kaya raya akan memberikan rumah mewah dan megah di kawasan Pondok Indah, hanya diberikan kepada mereka yang berhasil membayar semua harganya dengan lunas. Harganya sebutlah 10 miliar. DP-nya bisa berapa saja. Hanya syarat untuk memiliki rumah ini adalah
tidak boleh ada pertengkaran dan kebencian di dalam rumah tangga. Jadi akan dipasang CCTV untuk setiap sudut rumah tersebut selama 10 tahun, dan Anda cukup mencicil dengan 35% penghasilan Anda selama 10 tahun juga. Apa yang Anda akan lakukan? Wow, sulit tidak untuk mendapatkan rumah itu? Kelihatannya sih mudah. Hanya menyisihkan penghasilan 35% dan tidak boleh bertengkar atau tidak boleh ada kebencian selama 10 tahun. Anda bayangkan hidup di rumah yang besar dengan perabotan yang mewah, dengan kolam renang yang berada di pusat kota. Begitu Anda sebut kompleks perumahan ini, maka semua orang akan berdecak kagum karena tidak semua bisa memilikinya. Lalu mulailah Anda mencoba mendaftar dan memenuhi persyaratan. Secara ekonomi, Anda akan bekerja sama dengan istri Anda dan menyisihkan uang demi rumah tersebut. Saya yakin Anda tidak kesulitan, karena itu persyaratan umum kredit rumah. Persyaratan kedua itulah yang paling susah. Selama sekian lama, saudara, peraturannya dijelaskan, Anda hidup berumah tangga. Bisakah Anda hidup berumah tangga tanpa pertengkaran? Bisakah Anda hidup dalam rumah tangga tanpa perselisihan atau kebencian? Anda harus memikirkan bagaimana mengarahkan istri dan anak-anak sebagai tim agar bisa memenangkan sayembara ini. Bagaimana menjadi keluarga yang harmonis tanpa kebohongan dan setiap anggotanya bahagia. Barangkali untuk dewasa itu mudah, namun bagaimana membuat anak-anak bisa mendukung itu penting untuk dipikirkan. Brosur perumahan impian tersebut merupakan gambaran perkara di atas. Kita harus mengarahkan dan mengerahkan segenap kemampuan untuk hal-hal yang bersifat kekekalan. Kita harus memikirkan bagaimana mendidik dan mendisiplin diri bersama-sama mengikuti impian kita dan keluarga kita agar mendapat rumah mewah dan megah di kawasan Pondok Indah. Hal yang sama juga ketika kita hendak meraih impian untuk mendapatkan kesempatan memperoleh kesempatan memerintah bersama Kristus dalam milenium atau kerajaan 1000 tahun damai. Kita harus fokus mencari perkara di atas, yaitu yang bernilai kekekalan. Mencari perkara di atas berarti fokus pada hal-hal yang bernilai kekekalan, yang ditunjukkan dengan komitmen untuk memberitakan kepada orang lain agar lebih merindukan hidup dalam kekekalan. Artinya harus terima Yesus secara pribadi. Istilah lainnya adalah memenangkan jiwa. Jiwa-jiwa sesat perlu dicari untuk dimenangkan bagi Kristus, bukan ditunggu untuk diinjili. Perhatikan 1 Korintus 9 ayat 16 yang menyatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu 1 Korintus 9 ayat 19. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23 menyatakan demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat,
Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, tetapi aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini, maksud saya, aku lakukan, kata Paulus, karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Menarik sekali. Saya ulangi, ayat 23 ini merupakan kunci atau penekanan yang Paulus sampaikan kepada kita dari 1 Korintus 9 ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Kita harus mencari perkara di atas. Salah satunya adalah kita harus fokus atau rela membayar harga berapapun nilainya untuk memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus. Saya percaya firman ini memberkati kita. Immanuel. Amin.